Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya untuk kelas 11 TKJ SMK Karya Insani. Oke, untuk materi pertama mata pelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang sistem operasi. Di pertemuan kali ini meskipun dalam keadaan daring atau online, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik dan mudah-mudahan kalian pun dapat menyimak video ini dengan penuh konsentrasi supaya apa yang saya jelaskan bisa kalian tangkap dengan baik. Oke, untuk materi pertama akan saya jelaskan tentang sistem operasi, apa itu sistem operasi dan jenis-jenisnya. Oke, kita langsung saja ke materi pertama untuk mempersingkat waktu. Oke, pengertian dari sistem operasi, bisa kalian baca sendiri adalah pengertian sistem operasi. Jadi apa sih itu sistem operasi? Oke, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris adalah operating system, disingkat OS, adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, ya terkecuali mungkin BIOS atau buat booting ya. Ini menurut sumber dari Wikipedia. Jadi secara bahasa seperti itu, tetapi kalau saya bisa analogikan seperti ini. Sistem operasi adalah satu software yang fungsinya untuk memanfaatkan sumber daya di dalam komputer. Jadi kalau komputer kalian ada RAM-nya, ada hard disk-nya, ada prosesornya, itu semua tidak ada gunanya bila komputer kalian tidak memiliki sistem operasi. Atau seperti inilah, ketika kita ada satu orang, kita punya jasad, ibaratkan jasadnya ini adalah hardware-nya, komputernya. Nah, di dalam diri kita, di dalam jasad itu kan ada rohnya, ya, ada nyawanya. Nyawa ini ibaratkan sebagai dari sistem operasinya. Jadi ketika jasad tidak ada nyawanya, ya tidak bisa bergerak ya, dalam artian meninggal gitu. Nah, halnya juga dengan komputer. Ketika komputer tidak ada sistem operasinya, maka tidak akan bisa dijalankan. Meskipun ada yang disebut dengan BIOS ya atau BIOS untuk mengatur ya. Di dalam komputer itu sendiri biasanya sudah disetting macam-macam ya BIOS, ada American Megatrend, ada Phonik dan segala macamnya. Dan sekarang sudah UEFI ya, UEFI itu udah sistem operasi ya, BIOS yang terbaru. Nah, itu disebut dengan sistem operasi, secara analoginya seperti itu. Nah, di dunia ini ya banyak sekali sistem operasi yang bisa kita pilih, yang kita bisa gunakan untuk sistem di dalam komputer kita. Sistem operasi bukan hanya tentang di komputer saja. Sekarang sistem operasi sudah banyak digunakan di device yang lain. Contoh halnya seperti gadget ya. Handphone kalian sekarang menggunakan sistem operasi. Baik itu sistem operasinya Android atau mungkin sistem operasinya iOS atau milik iPhone, atau juga mungkin ada yang masih menggunakan Symbian ya, sistem operasi yang lama sekali. Selain itu juga ada smartwatch sekarang atau jam pintar juga sekarang sudah menggunakan sistem operasi dan banyak device lainnya. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah sistem operasi yang digunakan di komputer atau di laptop, karena ya kita TKJ membahas tentang itu semua. Baik, akan saya jelaskan sistem operasi untuk laptop dan komputer sendiri sebenarnya banyak. Tapi yang akan saya jelaskan hanya 3 saja, karena 3 ini yang sangat banyak digunakan. Meskipun ntar kita akan jelaskan keseluruhan, tetapi yang akan saya jelaskan di awal ini hanya 3 dulu saja, supaya materinya tidak bingung ya, tapi kalian lebih fokus ke dalam 3 ini, karena yang 3 ini adalah yang paling banyak digunakan saat ini. Baik, yang pertama adalah jenisnya dulu. Di sini ada Windows, Linux, dan macOS atau Macintosh ya. Kita akan jelaskan 3 itu dulu. Oke, pertama adalah Windows. Windows ini adalah merupakan sistem operasi besutan dari Microsoft ya, perusahaan milik Bill Gates yang kita tahu orang kaya ya, bisa dibilang terkaya keberapa gitu di dunia. Bill Gates ini dengan kekayaan yang luar biasa berkat dengan perusahaan Microsoft-nya ini. Ya, banyak sekali ada Microsoft ini, logonya pun terus berubah ya. Dari bisa kalian lihat Microsoft ini ada 1.1, 1.2 dan macamnya. Tapi yang mungkin familiar sangat banyak digunakan ketika sudah masuk 95, Microsoft Windows 98, 2000, terus Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, 8.1 dan Windows 10 yang sekarang sangat banyak digunakan. Dan entah apalagi namanya ke depan, itu adalah sistem dari Microsoft untuk versi-versinya. Ya, mudah digunakan ya. Mungkin kalian pun sekarang ketika buka laptop sistem operasinya adalah Windows itu. Nah, kita bahas kekurangan dan kelebihannya.
Pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Sistem operasi Windows ini kelebihannya mudah. Pertama adalah mudah digunakan karena memiliki user friendly ya dari pada OS lain. Artinya familiar lah. Segala sesuatu tinggal klik 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 dan mudah saja menggunakan mengoperasikannya, tinggal nyala seperti biasa. Pengoperasiannya mudah. Kedua, instalasi software ini gampang. Nah, instalasi apa sih instalasi? Yaitu instalasi itu memasangkan sistem operasinya ke dalam komputer, menginstall ya. Itu adalah sebutnya instalasi. Kedua adalah mengembangkan software banyak berbasis under Windows. Artinya gini, ketika kalian menggunakan Windows, aplikasi yang bisa digunakan oleh pengembang yang lain itu sangat banyak. Ya, kalian tahu sendiri game-game itu biasanya banyak sekali diciptakan untuk sistem operasi Windows. Dan aplikasi segudang yang lain itu Windows sangat-sangat banyak. Karena pertama mungkin karena Windows adalah yang digunakan terbesar sekarang di dunia, ya banyak sekali karena Windows ini bisa digunakan di semua komputer. Perlu diketahui bahwa salah satu kelebihan dari Windows ini, apapun merek komputer kalian, apapun laptop kalian, itu kita bisa install Windows. Meskipun ya kita lihat dulu spesifikasinya. Ketika spesifikasinya rendah ya kita menggunakan sistem operasi Windows yang speknya juga rendah. Contoh Windows XP yang keluaran lama, atau juga contoh misalnya Windows 7 ya yang agak ringan. Ya ketika kita punya sistem operasi yang spek komputer yang atau laptop yang tinggi ya kita bisa menggunakan sistem operasi Windows 10. Maka dari itu karena setiap merek laptop komputer bisa menggunakan sistem operasi Windows, makanya sistem operasi Windows ini sangat banyak digunakan, bahkan pangsa pasar pertama ya di dunia untuk sistem operasi. Nah ini salah satunya kenapa sistem operasi Windows banyak orang menggunakan, dan maka dari itu pembuat game, pembuat software, pembuat aplikasi lebih banyak fokus di Windows itu sendiri. Terus berikutnya adalah memiliki support driver, sehingga software hardware mudah dikenali. Apa sih driver? Driver itu gini loh, pengenal. Contohnya kita punya hardware baru. Contoh hardware baru mungkin webcam ya. Webcam itu kamera ya, webcam. Ketika webcamnya itu tidak dikenali di Windows, tanpa driver, dicolok, di-plug ke komputernya, itu tidak akan terbaca kameranya karena tidak ada drivernya. Nah di Windows ini dukungan untuk drivernya itu, driver juga bentuknya halnya software ya untuk mengenalkan antara sistem operasi dan hardware. Nah di Windows ini drivernya itu banyak sekali dan mendukung banyak device, itu salah satu keuntungannya. Terus adalah memiliki perkembangan paling cepat ya, kita tahu karena banyak orang menggunakan, perkembangannya pun sangat cepat. Tersedia ratusan GPL dan freeware ya yang berbayar ataupun software yang gratis yang ditawarkan oleh Windows-nya itu sendiri. Terus lebih mudah melakukan perbaikan karena hampir semua orang ya kita tahu ketika rusak karena banyak orang yang pakai, jadi untuk menyelesaikan solusinya juga lebih banyak orang yang bisa. Terus kekurangannya apa? Yang pertama adalah lisensi Windows itu masih sangat mahal. Jadi ketika kalian ingin komputernya diinstal Windows, itu kita harus bayar sistem operasinya yang harganya cukup mahal. Itu yang kekurangannya sih. Ya, sangat mahal. Tapi kita bisa gunakan di yang lain. Kita bisa, ataupun ketika kalian pengen sistem operasinya yang original, kita bisa beli DVD-nya atau kita beli langsung ke Windows untuk aktivasinya. Tetapi juga ada yang menawarkan ketika kita beli laptop atau beli PC itu juga sudah ada Windows originalnya biasanya. Terus berikutnya di sini bisa kalian baca sendiri ya. Ada open source, bukan OS yang open source ya, artinya tidak semua orang bisa mengembangkan. Jadi hanya perusahaan Windows saja yang bisa mengembangkan OS, perusahaan Microsoft aja yang bisa mengembangkan software Windows ini dan dikeluarkan oleh beliau karena tidak open source. Open source itu sistemnya tidak terbuka, jadi tidak semua orang bisa mengeditnya gitu. Terus keamanannya yang cukup rendah. Kenapa keamanannya cukup rendah? Sebenarnya Windows ini keamanannya cukup baik dibanding sistem operasi lain, cukup baik. Hanya saja karena banyak orang yang pakai, banyak orang yang istilahnya saingan dalam dunia industrinya, pemasaran, makanya banyak orang yang akhirnya menciptakan virusnya, menciptakan pokoknya yang berkaitan dengan cybercrime-nya ya, virus, terus kayak spyware dan macam-macamnya ya, malware itu diciptakan lebih banyak di Windows karena banyak orang yang pakai itu dibanding sistem operasi lain, makanya cukup rentan ya. Terus OS terbaru biasanya ya kita bisa lihat sendiri di sini, OS selalu menuntut performa komputer yang tinggi ya, kita bisa tahu ya ketika semua sih sebenarnya ketika kita menggunakan handphone pun ketika operasinya di-upgrade, komputernya pun harus memiliki
space yang cukup tinggi. Terus versinya juga versi lebih tinggi, maka berarti harus rogoh kocek yang lebih mahal. Jadi ketika naik dari Windows 7 ke Windows 8 kita harus beli lagi juga yang lebih mahal. Itu untuk sistem operasi Windows. Baik, berikutnya kita bahas tentang Linux. Nah, beda halnya dengan Windows, Linux ini adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Linus Torvalds ya, pengembangnya atau pemiliknya. Tetapi Linux ini banyak sekali Linux ini. Kalau tadi Microsoft ya Windows saja. Meskipun ada Windows 2000, Windows XP itu adalah versinya. Dari tahun ke tahun berubah. Nah, Linux ini banyak variannya. Ada Linux Knoptik, ada Linux Ubuntu, ada Kubuntu, ada Linux Fedora, ada Linux Mint, dan macam banyak sekali ada. Debian dan segala macam, sangat banyak Linux ini. Kenapa demikian? Kok bisa banyak Linux dibanding yang lain? Dan setiap sistem operasi Linux ini juga ada versinya. Misalkan Ubuntu versi berapa sampai versi berapa yang terbaru. Misalkan sekarang 20 titik berapa. Debian pun punya versinya tersendiri. Jadi sangat banyak. Kenapa demikian? Oke, kita bahas di kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya dulu ya. Kelebihan adalah open source. Nah, ini yang saya bahas tadi. Kenapa banyak sistem operasi Linux itu banyak pengembang bikin sistem operasi Linux sendiri. Karena open source, sistemnya dibuka secara umum dan orang bisa mengembangkan. Kalau kalian bisa mengerti, kalian bisa bikin sistem operasi Linux kalian sendiri. Misalkan Linux apa, itu silakan ketika kalian sudah mengerti. Karena sistemnya open source. Sistemnya terbuka, sumber dayanya terbuka, bisa kalian edit, bisa kalian ketahui gitu kan. Terus yang kedua adalah murah, bahkan gratis. Windows itu mahal sangat ya, mahal sekali ketika kita mau beli untuk kantong kita mungkin, tetapi kalau untuk perusahaan tidak masalah. Tetapi kalau untuk Linux kebanyakan gratis, bahkan murah, bahkan kebanyakan gratis. Kita tinggal download saja OS-nya, ISO-nya tinggal kita burning atau kita masukkan ke flash disk, gratis ya. Terus sistem keamanan yang cukup baik ya, sebenarnya hampir sama, hanya saja karena penggunanya tidak cukup banyak dan gratis, makanya orang pun mungkin ya ketika membuat suatu hal untuk yang gratis biasanya tidak terlalu antusias ya ketika membuat untuk sesuatu yang berbayar gitu. Jadi tidak cukup banyak virus yang bisa menghadang sistem operasi ini, jadi cukup aman gitu. Keempat, spesifikasi hardware yang rendah. Jadi sama sepertinya dengan Windows, ketika kita memiliki komputer yang jadul sekalipun kita bisa memilih Linux yang emang rendah. Bahkan ada Linux yang cuma 20 MB saja. Kalau Windows sekarang bisa berapa giga gitu kan, tetapi Linux ini hanya ada yang beberapa MB saja. Jadi cukup rendah dibanding yang lainnya. Terus berikutnya banyak varian. Ya tadi tahu sendiri ada Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, Red Hat, Backtrack dan yang lainnya itu sangat banyak sekali. Dan setiap varian itu punya versi-versinya tersendiri. Ya yang bisa kalian pilih. Oke, kita bahas kekurangannya. Kekurangannya adalah kurangnya dukungan software. Ya kita tahu karena gratis, tidak banyak orang yang ingin mengembangkan softwarenya, apalagi untuk software-software yang sering banyak digunakan saat ini. Contoh misalkan untuk desain di Windows itu ada yang bisa menggunakan Adobe Photoshop, itu yang desain website, software yang desain yang banyak digunakan saat ini. Ada di Windows, ada di macOS ada, tetapi di Linux tidak ada. Kenapa demikian? Ya salah satunya karena gratis tadi, dan banyak software yang familiar banyak orang gunakan tetapi tidak ada Linux. Meskipun ada bisa dibilang penggantinya lah, alternatifnya untuk software-software tersebut, tapi ya tidak se-powerful software yang sering digunakan ya. Misalkan untuk Office-nya sendiri ada LibreOffice atau WPS Office dan Office-Office yang lainnya tidak familiar, dan rata-rata softwarenya pun gratis. Yang berbayar sangat sedikit, tapi rata-rata itu adalah gratis softwarenya. Jadi bila yang pengen legal, gratis, softwarenya juga gratis, install Linux saja. Nah, tetapi kekurangannya nih, dukungan software. Terus berikutnya adalah tidak cocok untuk gamers. Ya banyak hal ya, karena pertama adalah ketersediaan game yang sedikit banget. Sebenarnya ketika developer emang sudah menciptakan game di Linux sebenarnya bisa saja. Tetapi banyak developer atau pembuat game justru tidak fokus di Linux. Jadi hanya fokusnya di Windows dan macOS. Jadi sedikit sekali emang developer game yang menciptakan game untuk Linux itu sendiri. Karena ya tadi gratis mungkin ya. Pengoperasian tidak terlalu mudah ya. Ketika install pun banyak hal yang emang sulit. Bahkan sebagian Linux biasanya menggunakan CLI atau command line. Ya install softwarenya juga biasanya ada yang lewat command line, jadi cukup sulit. Command line itu tampilannya hitam putih saja diketik gitu kan, atau lewat terminal.
Kalau di Windows sebutnya CMD ya, command prompt ya, itu seperti itulah. Terus dukungan hardware yang ya sama seperti dukungan software, hardware-nya juga ada beberapa yang sulit untuk mendukung. Meskipun untuk Linux sendiri ini biasanya drivernya sudah tercakup langsung di sistem operasinya. Jadi banyak mendukung hardware, tetapi ya tidak semudah yang di Windows untuk mencari drivernya yang lainnya misalkan. Jadi kita agak sedikit sulit lah untuk hal itu. Oke, berikutnya adalah Macintosh atau macOS atau Macintosh ya, dikeluarkan oleh perusahaan Apple, perusahaan bukan telekomunikasi, perusahaan asal Amerika ya, berkaitan dengan dunia teknologi, handphone, laptop, TV dan segala macam, smartwatch dan segala macamnya. Wah, luar biasa sekali, yang sangat benefit sekali ya ketika kita menggunakan produk-produk dari Apple sendiri atau macOS di sini. Kita bahas ya. Oke, kekurangan dan kelebihan macOS. Pertama adalah macOS ini stabil. Kenapa sih stabil gitu kan? Kita langsung akhirnya lari yang kedua. macOS ini merupakan sebuah sistem operasi yang eksklusif. Jadi gini, ketika kita menggunakan Windows, kita bisa install di semua komputer kita. Mau diinstal Windows, komputer merek apapun kita bisa install itu. Terus juga Linux pun demikian. Tapi beda halnya dengan macOS ini. macOS hanya bisa diinstal di sistem operasi, di komputer, di laptop yang emang keluaran dari Apple sendiri. Yaitu kalau Apple ada yang disebut dengan misalkan MacBook Pro atau iMac, hanya bisa digunakan atau diinstal di komputer milik Apple-nya sendiri. Jadi Apple bisa lebih fokus untuk mengembangkan softwarenya supaya lebih cocok lah istilahnya dengan hardware-nya, makanya lebih eksklusif dan lebih stabil. Kalian tidak bisa ketika kalian punya laptop merek lain, bukan merek Apple, terus kalian ingin pakai macOS, itu tidak bisa. Meskipun ada banyak orang yang mencoba itu dan ada yang berhasil, tetapi tetap tidak sestabil ketika menggunakan MacBook atau produk dari Apple sendiri. Dia itu yang pertama. Keduanya berikutnya adalah mudah digunakan ya, sangat mudah. Antar mukanya juga friendly, enak dilihat ya. Berikutnya yaitu lebih aman dari gangguan virus spyware ya, tadi karena eksklusivitasnya. Jadi Apple sebisa mungkin untuk memberikan servis terbaik ya, karena untuk produk mereka. Jadi untuk serangan-serangan yang lain tidak serentan di Windows ya, lebih aman ya. Terus sulit dibajak ya, karena ya kita tidak bisa asal menggunakan sistem operasi di setiap komputer. Dokumen yang diolah pada Mac dapat dibaca di OS lain ya. Jadi kalian ngetik di Mac misalkan di transfer ke Windows bisa dibaca. Begitupun yang lainnya lah. Terus tampilan tidak perlu diragukan ya. Luar biasa, friendly sangat gitu kan, bisa dilihat dengan baik, nyaman di mata, apalagi sudah menggunakan Retina display, wah luar biasa. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan di semua komputer. Tadi saya bilang ya, laptop dan segala macam. Tidak cocok untuk pekerja berat ya. Biasanya hanya office. Meskipun sekarang sudah bisa pekerja berat. Ya, bisa untuk program render segala macam, itu sebenarnya bisa untuk sekarang ya. Sistem operasi Mac yang lain pun sebenarnya bisa, tetapi untuk yang berat-berat sekarang sudah bisa, sudah nyaman sebenarnya. Ditambah lagi untuk sistem operasi dan komputer Mac sekarang sudah speknya gila-gilaan, jadi sebenarnya nyaman-nyaman saja. Tapi hanya karena kebanyakan orang menggunakan Mac untuk kegiatan bisnis yang emang hanya untuk officer, browsing dan yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah harganya yang cukup mahal. Ya, kita tahu ketika kita beli Mac, berarti kita ada sistem operasinya. Beda halnya dengan kita Linux atau Windows yang bisa beli terpisah. Tetapi kalau kita menggunakan macOS, berarti kita harus beli hardware-nya dulu, beli laptopnya dulu, kita beli iMac-nya dulu, baru di dalamnya sudah ada sistem operasinya. Dan sistem operasinya gratis, tetapi untuk menginstal sistem operasi itu harus di komputer yang emang harganya mahal. Nah, itu dia penjelasan saya berkaitan dengan 3 sistem operasi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk berikutnya saya akan jelaskan sistem operasi lain, mungkin bisa menjelaskan sistem operasi yang digunakan di mobile ya atau smartphone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.